Seperti kita tahu Ustadz Asad bahwa di Islam gitu kita sebagai muslim kita mendapatkan perintah untuk menutup aurat dan khususnya mungkin untuk perempuan ada perintah untuk menggunakan jilbab. Iya. Nah, menurut Ustadz Asad sebenarnya hikmah apa yang ada di balik perintah tersebut dan mungkin perintah baik perintah untuk menutup aurat dan juga perintah untuk menggunakan jilbab. Iya, kalau kita baca redaksinya di dalam surat ya Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada keluarga muslim terutama perempuan-perempuan untuk mengulurkan jilbabnya gitu. Itu perintah itu kan terkait dengan menutup aurat ya. Jadi terutama aurat perempuan dalam konteks ini. Nah, sehingga sebenarnya konteks ini untuk menyampaikan satu cara bagaimana menutup aurat gitu ya. Jadi itu bentuknya adalah mengulurkan. Jadi jilbab itu mengulurkan gitu, mengulurkan itu ke tubuh perempuan. Nah, sehingga kemudian di dalam hadis itu kemudian aurat perempuan itu adalah muka dan telapak tangan gitu kan. Nah, jadi pertama ini persoalan menutup aurat. Nah, menutup aurat itu dalam konteks sosial bisa dibaca sebagai bagian dari cara untuk mendatangkan kehormatan kepada perempuan gitu. Jadi gitu. Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, nanti mungkin Bintar bisa bercerita lebih detail gitu, bahwa perintah untuk menggunakan jilbab itu untuk membedakan mana perempuan yang statusnya budak dan mana yang merdeka gitu. Jadi gitu. Nah, sehingga dengan jilbab itu pertama itu adalah bagian dari identitas seorang yang dia itu memiliki kemuliaan gitu. Dia tidak boleh dipandang remeh gitu, karena kemudian identitas kejilbaban itu menunjukkan kemuliaan gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jilbab yang diperintahkan untuk dipakai sebagai bagian dari cara seorang muslimah menutup aurat, nah, itu adalah sebuah perlindungan agar tidak diganggu gitu dalam konteks kalau kita baca di dalam redaksinya di ayat 59 ayat surat Al-Ahzab itu. Nah, konteks diganggu pada masa itu tentu saja adalah konteks di mana kemudian seorang perempuan tidak mudah atau kemudian terlindungi dengan pakaiannya itu karena kemudian dia punya identitas yang terhormat. Nah, dalam konteks kekinian maka sesungguhnya jilbab itu melakukan perlindungan, bukan hanya sekedar perlindungan terhadap gangguan-gangguan dalam perjalanan, tetapi jilbab memberikan satu perlindungan seorang perempuan terhadap proses-proses eksploitasi tubuh perempuan yang dijadikan komoditas atau kemudian perempuan dijadikan sebagai objek pemasaran barang-barang konsumerisme, sehingga kemudian kalau kemudian dengan jilbab itu maka seorang perempuan menjadi lebih terlindungi, kira-kira begitu. Jadi misalnya sederhana saja menjadi gitu. Seseorang yang pakai jilbab maka dia tidak terlalu banyak aksesoris yang digunakan di dalam rambut dia gitu. Jadi dengan jilbab itu misalnya kemudian dia tidak perlu kalung ya yang mahal gitu kan, karena gitu. Atau dalam konteks tertentu kemudian perawatan rambut yang sedemikian rumit yang memakan banyak biaya dan sebagainya. Intinya adalah gitu, bahwa jilbab merupakan bagian dari proses perlindungan atau ajaran Islam yang melindungi perempuan dari proses eksploitasi yang berangkat dari konsumerisme, semangat konsumerisme itu. Nah, sehingga itu adalah bagian dari perlindungan. Itu adalah bagian dari pemuliaan diri perempuan gitu. Pemuliaan bahwa dia punya akhlak, punya kedudukan yang terhormat dan dia dilindungi
dari proses-proses eksploitasi dan gangguan-gangguan yang lainnya gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi posisi yang membedakan bahwa dengan sekedar pakaian gitu. Jadi jilbab bukan hanya pakaian, jilbab adalah satu bentuk penghormatan atau pemuliaan akhlak, pemuliaan mengangkat derajat perempuan, tetapi dia juga adalah proses perlindungan. Nah, kalau orang sudah memahami bahwa jilbab adalah bagian dari proses perlindungan, maka sesungguhnya di dalam konsep perlindungan pun seorang perempuan dan semua muslimah itu diajari bahwa kemudian dia tidak lagi seharusnya sekedar melindungi dirinya sendiri. Orang yang berjilbab atau orang yang memahami konsepsi jilbab, maka dia punya tugas untuk melakukan proses jilbabisasi masyarakat yang lemah dan terpinggirkan, ya, kaum du'afa, kaum mustad'afin, untuk dilindungi gitu. Jadi semangat jilbab itu menjadi satu semangat untuk melakukan proses perlindungan terhadap kaum lemah dan terpinggirkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana dia memakai jilbab melindungi tubuhnya, memuliakan perempuan secara individual, tapi di dalam semangat jilbab ada satu ideologi untuk melindungi orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Nah, ini yang kemudian sesungguhnya membedakan gitu. Jilbab dengan sekedar pakaian. Jilbab bukan hanya sekedar pakaian. Jilbab adalah satu konsep ajaran Islam untuk memuliakan perempuan dan untuk mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu punya keberpihakan untuk melakukan perlindungan terhadap orang-orang lemah dan terpinggirkan.